Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polresta Sidoarjo mengamankan 30 kg sabu-sabu senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari seorang pria yang mengaku sebagai kurir. Sabu-sabu yang dikemas dalam sebuah peti kayu tersebut berasal dari Cina yang dikirim melalui jasa pengiriman laut dan akan disebar di Sidoarjo, Surabaya, dan Kalimantan. Setelah diintai, polisi akhirnya menangkap seorang pria di gerbang keluar tol Sidoarjo beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Muhammad Ihyak bahkan sempat melawan dan berusaha kabur dari kejaran petugas Polresta Sidoarjo. Dari tangan pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dalam peti kayu yang sedianya akan dikirim ke Pelabuhan Perak, Surabaya. Dari pemeriksaan sementara, pelaku sebelumnya berhasil melakukan pengiriman sabu-sabu sebanyak 60 kg yang didapatkan dari bandar besar bernama Elsang. Barang haram yang berasal dari Cina ini dikirim melalui ekspedisi jalur laut. Rencananya akan disebarkan di kawasan Sidoarjo, Surabaya, dan Kalimantan. Berdasarkan informasi dari pasangan suami istri tersebut, petugas Satres Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pengiriman sabu dalam jumlah yang besar dan yang rencananya masuk melalui jalur laut dan akan diedarkan di Surabaya, Sidoarjo, dan Kalimantan. Setelah melakukan lidik selama kurang lebih 1 bulan, petugas kemudian mendapatkan informasi bahwa barang tersebut sedang bergerak menuju Sidoarjo. Petugas kemudian melakukan penangkapan di pintu keluar tol Sidoarjo dan menemukan barang bukti berupa peti kayu yang sudah saya sampaikan di penyitaan barang bukti di atas. Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, hektaran tanaman padi milik petani di Ponorogo gagal tumbuh karena kekeringan. Karena sungai yang menjadi andalan petani untuk pengairan kini mengering, sehingga tanaman di persawahan menjadi terbengkalai. Inilah kondisi tanaman padi milik petani di Desa Klepu, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo, Senin pagi. Tanaman padi berusia 3 bulan ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Sebagian tanaman padi bahkan sudah diambil untuk pakan ternak. Tanaman padi yang gagal tumbuh ini akibat kemarau berkepanjangan. Sungai yang menjadi andalan petani untuk pengairan kini mengering, sehingga tanaman di persawahan menjadi terbengkalai. Kondisi padi gimana, Pak? Mati, Mas, kurang ada air, kekeringan. Banyak tanaman padi di sini yang mati dan rusak ini, Pak? Ya, sebagian yang sumber mata airnya itu dari hutan. Jadi kalau musim kemarau, air sungai itu sudah nggak ada. Jadi nggak cukup untuk mengairi sawah. Dari data pihak Desa Klepu, hingga kini sudah ada sekitar 10 hektar sawah yang mengalami gagal panen karena krisis air. Juga ada yang mengalami penurunan produksi hingga 20%. Terus ini gimana, Pak? Untuk musim ini petani terpaksa tidak tanam lagi sambil menunggu musim hujan atau gimana, Pak? Karena kalau memang di sini ini untuk tanam padi itu setahun 2 kali. Jadi terus ini kan juga sudah keduanya. Berarti kalau sudah kedua biasanya istirahat. Kini para petani sengaja membiarkan sawahnya begitu saja hingga datang masa musim hujan dan bisa bercocok tanam lagi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Beralih ke informasi lain, saudara, memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Warga di Lamongan merayakan karnaval keliling kampung dengan puluhan replika berbagai macam patung raksasa dan memakai pakaian adat mulai dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa kemeriahannya, saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, warga desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan menggelar karnaval. Pawai berlangsung semarak dan meriah karena warga membuat puluhan patung raksasa, mulai dari tokoh pewayangan Punakawan, patung suku Indian, pasukan militer Hamas Palestina, dan ogo-ogo.
patung dibuat warga secara swadaya. Selain pawai patung raksasa, karnaval juga dimeriahkan penampilan kreasi beragam kostum Nusantara, mulai dari Jawa, Bali, Kalimantan, dan Dayak, sambil berjoget keliling kampung. Ya, ini memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, Pak. Dan di desa Sumerbak membuat sekitar 30 kreativitas patung. Dan habis ini akan keliling desa untuk memeriahkan desa Sumerbak. Hanya RT 8 membuat patung, contohnya seperti itu, Pak. Momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI ini selain untuk memperkenalkan keanekaragaman adat dan tradisi Indonesia, juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Musim lomba Agustusan perajin trofi di Jombang kebanjiran order. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.